dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube Coach Antonius Arif berbicara tentang selling dan marketing. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih menentukan ide yang benar-benar unik untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu bisa sampai ke customer. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Ana Milani. Sudah ada sama-sama saya sekarang ini Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, apa kabar? Ya, kabarnya baik. Gimana Coach, kabarnya sehat-sehat ya? Sehat. Oke Coach, kali ini kita mau bahas tentang gimana sih suatu produk itu bisa disampaikan ke customer. Jadi satu produk, jadi gimana kita membuat satu produk itu benar-benar unik dan customer itu bisa tahu kalau wah, produknya unik atau marketingnya yang unik? Strategi marketingnya tepat. Strategi marketingnya unik. Oke, so di dalam konsep kita ada konsep yang namanya guerrilla marketing. Jadi konsep guerrilla marketing adalah namanya guerrilla berarti kan perang gerilya, yang dimana ini biasanya bagus untuk bisnis-bisnis yang UKM. Kenapa? Karena kalau perusahaan besar dia punya duit banyak kan, dia tinggal tembak customer, kemudian dia pakai uang sebanyak-banyaknya, pokoknya produknya laku. Ya, pokoknya gimmicknya ya, tampilan untuk iklannya bagus. Bukan tampilan bagus, tapi biaya yang dikeluarkannya kan sangat banyak. Jadi artinya dia mau beriklan dimanapun dia punya duit. Sedangkan UKM tidak begitu. UKM kan tidak punya uang. Dengan uang terbatas, gimana caranya bisa jualannya bisa laku? Nah, ada berbagai metode yang bisa diterapkan di guerrilla marketing. Apa itu, Coach? Nah, salah satu metodenya adalah ada istilah yang namanya yang pertama, yang paling sederhana adalah konsep yang dipakai untuk menjual produk gitu ya. Yang kalau produk tersebut adalah produk, salah satu yang pernah dilakukan adalah sama Sony Ericsson. Jadi Sony Ericsson suatu ketika pernah mau meluncurkan satu produk baru. Nah, di produk baru tersebut dia mencoba untuk memasarkan produk baru Sony Ericsson adalah kamera. Jadi kamera handphone. Jadi supaya bisa laku. Pada waktu itu kan belum ada yang ngerti itu ada handphone pakai kamera, belum ada. Makanya yang dilakukan sama dia adalah dia menyewa 100 aktor dan aktris untuk memegang satu handphone. Jadi pasangan membawa satu handphone dan minta orang-orang untuk memfotoin mereka. Jadi mereka difoto, orang-orang pada bingung, ini handphone kan kok bisa ada kamera? Dan ternyata tuh biasanya kamera aja. Kamera aja. Kamera aja, handphone aja, karena memang belum ada. Nah, sekarang kemudian dilaunching menjadi satu dan ternyata jadi meledak. Orang-orang bilang, "Wih, keren banget ya," dan akhirnya jadi booming. Nah, itu contoh yang sederhana. Jadi konsep-konsep adalah sebelum membuat satu konsep lebih baik tentukan dulu target marketnya siapa, siapa yang bakal beli, bikin acara di lokasi tersebut. Kebetulan yang handphone itu dijalankannya di tempat wisata. Karena tempat wisata, maka otomatis dicarilah tempat wisata yang bagus. Siapa target market, disasarlah ke sana dan ternyata berhasil. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk mencoba, nggak bisa, percuma. Nah, itu yang dilakukan sama mereka. Berarti salah satunya adalah traveler. Nah, begitu juga dengan konsep misalkan makanan. Makanan saya juga mencurigai kayak contoh Pia Legong. Ya, saya nggak tahu kalau Pia Legong bener apa enggak, nggak tahu. Pia Legong itu menurut saya juga bener ada memakai strategi itu. Karena Pia Legong juga memakai konsep barang-barangnya. Jadi artinya orang belanja di Pia Legong itu dibatasi. Kan aneh, sudah bertahun-tahun Pia Legong itu laku di Bali, tapi kenapa dibatasin? Berarti jangan-jangan mereka memakai konsep yang sama, yaitu adalah konsep guerrilla marketing tadi. Jadi satu orang hanya dibatasi untuk membeli 2. Nah, itu yang dipakai. Dan akhirnya kalau kita lihat dan anehnya juga dia bukanya di jam tertentu kan. Jadi sengaja orang mengular gitu ya sampai keluar, dan itu supaya jualannya laku. Iya, saya jadi ingat dulu waktu masih kerja tuh teman saya pesen malah dari jauh-jauh hari, Coach. Kita sampai ayo siapa yang mau ikutan pesan gitu. Jadi ngumpulin berapa orang baru pesan. Nah, itu yang menarik. Jadi kita nggak tahu apakah ini benar apa enggak, kita nggak tahu. Karena kalau saya lihat kayak contoh Bolu Meranti juga terkenal kan. Tapi Bolu Meranti nggak melakukan itu, melakukan cara berbeda. Ada lagi konsep marketing lagi. Jadi baik lagi tetap target market. Saya ambil contoh Coca-Cola pernah melakukan di salah satu kampus. Jadi produknya tersebut adalah
Coca-Cola targetnya adalah para pelajar, dan bagaimana mereka message yang mau disampaikan adalah cinta, love. Jadi mereka melakukan pakai mesin vending machine. Jadi orang kemudian misalkan masuk duit Coca-Colanya keluar banyak, atau malah dia nggak masukin uang, Coca-Colanya keluar sendiri. Bahkan sampai keluar kue, keluar sandwich. Bisa gitu ya? Iya, itu ada orang di dalamnya. Jadi ngeluarin sandwich. Jadi orang-orang pada seneng sampai pada pelukin vending machine ini sampai bilang I love you Coca-Cola, dan ternyata itu berarti berhasil. Nah, tetapi juga konsep itu paling penting adalah bukan cuman memang banyak orang yang memakai konsep tentang sekedar seksi. Saya ambil contoh, ada satu bir, cuman saya lupa siapa birnya. Yaitu adalah bir yang dilakukan sama salah satu apa ya bisa dibilang wanita-wanita seksi. Dia pakai baju bikini, kemudian dia main gulat. Ketika dia main gulat, gulatnya berlumpur dan sebagainya. Selesai acara baru keluar birnya. Dan tahu itu produk yang laku. Kenapa itu? Kenapa produk yang laku? Karena tidak ada message. Produk itu adalah gulat itu dikaitkan dengan wanita, itu nggak ada. Harusnya wanita itu memakai tato gulat, tato si bir itu, atau ketika berantem pegang botol mukulin kepala si temannya. Message-nya nggak sampai. Jadi message yang disampaikan harus dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu juga lakukan. Akhirnya dia mencoba pakai cara kedua. Dia bayarlah Pamela Anderson. Kan seperti kita tahu ya, Pamela Anderson boobnya gede banget. Dia pikir laku, enggak juga. Lagi-lagi nggak laku. Kenapa? Karena Pamela Anderson tidak membawa bir itu. Jadi percuma. Berarti bayar mahal-mahal tapi hasilnya nggak ada. Kenapa? Ya karena message-nya nggak disampaikan dengan benar. Itu yang membuat kenapa akhirnya produk itu menjadi tidak sayang ya, padahal tidak kalau laku. Brand ambassador-nya si Paula Anderson sambil dia bawa Pamela Anderson Pamela ya. Anderson. Ya, jadi kalau dia sambil bawa birnya kan sebenarnya iya, sambil minum, sambil misalkan masuk ke area sensitifnya dia. So which is mungkin produknya akan jadi heboh, apalagi produk birnya terus kemudian ditaruh di dadanya misalnya, contoh gitu ya. Nah, jadi artinya message yang disampaikannya nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Ya karena salahnya dia sendiri kan. Salahnya dia sendiri, caranya dia tidak elegan dan tidak bagus. Nah, itu yang saya temukan. Nah, kalau idenya itu memang benar-benar harus dipikirkan ya, Coach. Idenya sebenarnya bagus, cuman hanya tidak ada repetisinya. Ada lagi contoh, saya ingat mobil Jeep Wrangler. Jeep Wrangler itu message yang mau disampaikan adalah Jeep ini bisa di segala area. Jadi bisa naik gunung dan sebagainya. Dan tahu apa yang terjadi? Dia bikin satu message di parkiran. Parkirannya itu kan kalau parkir kan ada pembatas tuh, pembatas parkir. Lucu, dia buat pembatasnya itu ditembusin. Jadi kayak jalan gitu ya, ibaratnya ini Jeep Wrangler, ini ada pembatasnya ditabrak atau dilewatin? Pembatasnya ada tandanya. Jadi ada tanda kayak catnya. Jadi kalau mobil kan ada cat dia yang jalan tuh. Jadi kalau parkir segini, tapi khusus mobil Jeep Wrangler nggak dilewatin pembatasnya. Jadi di situ tulis khusus Jeep. Loh, orang heboh, gila nih mobil ya. Bahkan pernah juga Jeep Wrangler juga memakai konsep parkirannya di mana? Parkirannya di tangga, Bu. Jadi seakan-akan bawa mobil ini bisa naik tangga. Nah, itu jadi konsep-konsep message itulah yang disampaikan. Jadi tangga jadi saya kan ada di gunung ya. Jadi pakai konsep-konsep seperti itu. Jadi konsepnya yang penting adalah idenya apa, targetnya apa. Saya juga pernah punya teman yang pakai konsep bikin buku, judulnya ini Sumardima, dia adalah pakar marketing. Ya, saya pernah dengar. Ya, dia memakai konsep adalah the death of advertising. Death kan kata kunci death adalah kematian. Kematian berarti apa? Kuburan atau peti mati. Ya. Dan dia yang lakukan, dia mengirimkan peti mati bayi kepada perusahaan media dengan ada bunga dan ada bunga mawar dan ada user ID dan password untuk masuk ke website pada dia launching buku. Jadi message-nya apa yang mau disampaikan? Contoh lagi, dia akhirnya memang masuk penjara sih 1 hari karena membuat heboh, karena dia kirimnya pakai, mending kalau kirimnya pakai mobil biasa, kirimnya pakai ambulan. Itu nyari penyakit sih memang. Nah, yang berikutnya adalah dia bikin konsep buku yang kedua, Customer Loyalty Playbook. Di kepalanya dia loyalty. Loyalty berarti loyal. Loyal sama dengan anjing Hachiko. Anjing Hachiko yang di Jepang tuh. Nah, yang katanya anjing yang menunggu tuannya. Dia bikin acara, dia married sama anjing. Sampai heboh. Nah, jadi konsep-konsep itu yang dipakai. Jadi balik lagi, message apa yang mau disampaikan, cari konsepnya yang familiar, yang mirip-mirip, baru bikinlah heboh dengan acara itu.
Jadi sebenarnya setiap produk apapun bisa dibuat konsep pakai street marketing, ide yang berbeda. Jadi kalau idenya heboh gitu bisa nyampe ke customer aja inget ya gitu ya. Ingat, jadi makanya message-nya apa? Nah, tinggal dicampur dengan misalkan dengan media sosial akan berpengaruh, message-nya akan lebih gila. Yang penting kata kunci di street marketing atau guerrilla marketing sebenarnya 3, Bu. Ide, energi dan waktu ya. Waktu, ide, energi itu mesti dihabiskan 100% untuk membuat konsep. Karena kebanyakan orang adalah nggak punya ide, nggak ada waktu, nggak mau ngerjain, ya wajar, makanya nggak berhasil. Jadi kalau mau tanya produk apa, ya bisa macam-macam kan, Bu. Jadi tergantung mau produk apa yang disampaikan, itu konsep yang dipakai. Itu yang akan berjalan. Saya jadi ingat waktu produk Maison ya Coach ya. Maison ya. Maison itu juga kayaknya Betul. Seru ya, orang nari-nari di jalan, beberapa orang, terus tiba-tiba ngumpul jadi akhirnya jadi banyak gitu ya, jadi ciptakan crowd gitu ya. Betul. Itu juga yang dipakai buat film apa saya lupa ya, ada film pencaksilat juga pakai konsep itu. Jadi konsep-konsep itu adalah konsep-konsep yang sederhana tapi dibuat heboh supaya jadi bagus. Itu sih konsepnya. Sebenarnya yang paling penting tujuannya dulu. Memang minuman Maison kan targetnya adalah untuk orang olahraga. Jadi kalau segmennya ditaruh di sana harusnya cocok ya. Harusnya cocok. Jadi mesti cari message-nya. Cuman memang kalau waktu yang tari-tari itu kan apa ya, waktu itu tari apa ya namanya ya? Apa aja sih kayaknya Coach, mereka tiba-tiba 1, 2, 3 orang berkumpul di jalan nari-nari gitu. Apa namanya? Harlem Shake ya? Harlem Shake. Iya, istilahnya konsepnya Harlem Shake. Itu kan konsep-konsep yang udah umum. Jadi memang mesti perlu, kalau produk yang konsepnya Harlem Shake, kalau udah rame Harlem Shake, kelihatannya produknya nggak akan bisa naik sih, Bu. Karena udah banyak yang pakai. Udah banyak. Itu, jadi ya. memang mesti cari ide yang spesifik yang khusus baru, yang kelihatannya dia cuma dia sendiri. Itu yang akan jauh lebih menarik sih, konsepnya itu yang dipakai. Jadi kan caranya gimana? Dulu juga pernah tuh di semua ringin bagi-bagi uang pakai kuda sih. Naik kuda sambil bawa pedang gitu atau bawa apa gitu ya, pakai belangkon, dia menandakan bahwa dia Jenderal Sudirman dan jalannya di daerah Jenderal Sudirman. Itu make sense. Jadi artinya balik lagi konsep. Jadi balik lagi konsepnya apa? Idenya apa, konsepnya apa yang mau dijual. Jadi cari pendekatan, cari cara dengan konsep-konsep seperti itu. Begitu. Berarti banyak sekali ide ya, banyak sekali konsep yang bisa didapat. Yang penting asal target market dan tahu mau digarapnya kemana. Itu aja sih, Bu. Oke, menarik sekali ya, sahabat sales. Topik kita kali ini, jadi memang kita mesti banyak-banyak cari ide ya Coach ya, nggak males gitu ya. Cari ide tapi dengan target tadi ya, target marketnya siapa dulu. Sesuai dengan target market juga dan sesuai juga dengan produk yang akan kita launching kali ya Coach ya. Ya memang tidak mudah, sama aja kayak Sampurna, how low you can go, berarti kan low, berarti mainnya enggrang, kan gitu loh. Jadi memang mesti dicocokin sih kayaknya gitu, jadi kalau nggak susah sih. Jadi memang mesti ada cocok-cocokin gitu, kalau nggak dicocokin agak repot. Oke deh, sahabat sales dimanapun Anda berada, sekian dulu topik kita kali ini, sangat menarik ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung ke kami. Saya Nanda Melani dan saya Coach Antonius Arif dari Sales University dan Corpora Consulting mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performa, bye-bye.